Assalamualaikum bunda-bunda tercinta. Selamat datang di channel Ketika Ingin Tahu. Tahukah Anda, mengajak anak ngobrol terus-menerus justru bisa membuat mereka malas bicara jika Anda melewatkan satu rahasia neuroscience ini. Banyak orang tua di luar sana terjebak dalam kebiasaan berbicara tanpa henti kepada anak-anak mereka, mengira bahwa hujan kata-kata yang deras akan dengan otomatis mempercepat kemampuan bahasa sang buah hati. Namun, sains modern menunjukkan fakta yang sangat berkebalikan dan jauh lebih mendalam dari sekedar jumlah kata. Hari ini, di podcast ini, kita akan membongkar sebuah rahasia besar tentang bagaimana pikiran dan kehadiran emosional Anda sebenarnya menjadi kunci utama yang merajut kecerdasan bahasa mereka. Kita hidup di era modern, di mana informasi berjalan begitu cepat, dan kita seringkali tanpa sadar membawa ritme yang terburu-buru ini ke dalam ruang pengasuhan kita. Kita membanjiri anak dengan ribuan kosakata setiap harinya. Kita menunjuk ini dan itu, menyebutkan nama benda tiada henti dari pagi hingga malam, berharap otak mungil mereka akan merekam semuanya persis seperti sebuah spons penyerap air. Sayangnya, otak seorang anak bukanlah sekedar alat perekam audio yang pasif. Tanpa adanya koneksi emosional yang tepat dari orang tua, semua rentetan kata-kata itu hanyalah kebisingan latar belakang yang pada akhirnya diabaikan oleh anak. Disinilah neuroscience atau ilmu yang mempelajari keajaiban otak manusia memberikan sebuah pandangan revolusioner yang akan sangat mengubah paradigma pengasuhan kita. Para ahli perkembangan otak telah menemukan bahwa perkembangan bahasa seorang anak sesungguhnya sangat bergantung pada sebuah konsep ajaib yang dinamakan lempar dan tangkap. Ini bukan sekadar tentang seberapa banyak perbendaharaan kata yang Anda lontarkan dari mulut Anda, melainkan tentang seberapa baik dan peka Anda berespons saat anak mencoba berkomunikasi, sekecil apapun usaha mereka. Kualitas dari interaksi resiprokal inilah yang benar-benar membangun fondasi arsitektur otak mereka. Mari kita bedah secara perlahan apa sebenarnya yang dimaksud dengan lemparan anak tersebut. Ketika anak balita Anda tiba-tiba menunjuk sebuah mainan di sudut ruangan, membuat suara bergumam yang tidak jelas, merengek secara halus, atau bahkan sekedar mengubah sedikit ekspresi wajahnya saat melihat seekor kucing lewat di halaman, ketahuilah bahwa itu adalah sebuah lemparan. Anak Anda sedang melempar bola interaksi kepada Anda. Otak mereka sedang berada dalam kondisi aktif mengamati dan menanti dengan penuh harap. Mereka seolah bertanya kepada dunia, apakah ada yang melihat saya? Apakah pesan saya ini tersampaikan dengan baik kepada orang yang paling saya cintai? Lalu, datanglah fase yang paling krusial dalam siklus ini, yaitu tangkapan dan balasan dari Anda sebagai orang tua. Balasan ini tidaklah selalu harus berupa kalimat panjang yang rumit dan menggunakan tata bahasa yang sempurna. Sebuah senyuman hangat yang tulus, kontak mata yang penuh dengan perhatian, sebuah anggukan kecil, atau sekedar menirukan kembali suara lucu yang baru saja ia buat adalah bentuk tangkapan yang memiliki kualitas tingkat tinggi. Respons emosional yang penuh kesadaran inilah yang secara langsung memberi sinyal rasa aman pada otak anak, memberitahu mereka bahwa keberadaan mereka didengar, dihargai, dan dipahami seutuhnya. Setiap kali siklus interaksi dua arah ini terjadi dengan ritme yang baik dan harmonis, sebuah keajaiban nyata sedang berlangsung jauh di dalam kepala anak Anda. Jalur syaraf bahasa yang baru sedang terbentuk dan terus diperkuat secara biologis. Bayangkan proses ini seperti Anda sedang membangun dan mengaspal sebuah jalan raya antar kota di dalam otak. Semakin sering interaksi bermakna ini dilakukan secara konsisten, maka semakin lebar, semakin kuat, dan semakin cepat jalan raya syaraf tersebut berfungsi. Itulah alasan ilmiah mengapa kualitas respon emosional jauh lebih ampuh dibandingkan dengan ribuan kosakata yang hanya diucapkan searah. Namun, mari kita sejenak merenungkan dengan jujur apa yang akan terjadi jika siklus ajaib ini sering terputus. Bayangkan, ketika anak melempar bola interaksinya dengan antusias, namun Anda sedang sibuk menatap layar ponsel, memikirkan tumpukan pekerjaan kantor, atau merespons dengan wajah datar karena kelelahan dan stres. Bola interaksi itu jatuh ke tanah dengan hampa karena tidak ada balasan. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, otak anak akan secara otomatis mengambil sebuah kesimpulan logis yang sangat menyedihkan, bahwa komunikasi ini tidak ada gunanya. Jalur saraf bahasa mereka perlahan akan layu menyusut karena tidak pernah digunakan atau diapresiasi dengan layak.
Inilah mengapa rahasia utama dari upaya mempercepat perkembangan bicara anak bukanlah dengan memaksa diri menjadi mesin penghasil kata-kata yang tak kenal lelah, melainkan dengan bertransformasi menjadi orang tua yang memiliki kesadaran penuh atau hadir seutuhnya pada momen saat itu. Kesadaran penuh ini berarti Anda secara proaktif sadar akan kondisi emosional di dalam diri Anda sendiri, sehingga Anda bisa menyediakan sebuah ruang yang damai bagi anak. Anak-anak bagaikan hadar yang sangat sensitif terhadap energi dan emosi orang tuanya. Jika Anda merasa tegang dan cemas, otak mereka akan langsung beralih ke mode bertahan hidup dan menutup mode belajar. Ketika Anda mampu memposisikan diri untuk hadir dengan tenang, mengesampingkan kekhawatiran masa lalu atau masa depan, dan memusatkan pikiran hanya pada interaksi yang sedang terjadi tepat saat itu, Anda pada dasarnya sedang menciptakan sebuah gelembung keamanan emosional yang tidak kasat mata. Di dalam gelembung magis inilah otak anak dapat berkembang mencapai titik paling optimal. Bagian otak yang bertugas mengatur bahasa sangat bergantung pada sinyal rasa aman yang dikirimkan oleh pusat emosi otak. Kesadaran penuh dari jiwa Anda akan menenangkan gejolak emosi mereka, sekaligus membuka pintu selebar-lebarnya untuk proses penyerapan bahasa tingkat tinggi. Salah satu praktik yang paling krusial dalam menerapkan kesadaran penuh ini adalah melatih seni memberi jeda. Sangat disayangkan, banyak dari kita sebagai orang dewasa yang tidak tahan berlama-lama dengan keheningan. Setelah kita memancing anak dengan pertanyaan, kita seringkali tanpa sadar langsung menjawabnya sendiri hanya dalam hitungan detik. Padahal, kita harus memahami bahwa otak anak membutuhkan waktu pemrosesan data yang jauh lebih lama daripada kita. Mulai sekarang, cobalah untuk berhitung dari 1 sampai 5 di dalam hati Anda dan berikanlah mereka ruang ajaib bernama keheningan untuk menyusun pikiran serta menggerakkan otot-otot mulut mereka. Ketika anak Anda pada akhirnya berhasil mengeluarkan sebuah suara, meskipun mungkin hanya terdengar seperti gumaman tidak jelas untuk menggambarkan sebuah benda besar, tugas utama Anda selanjutnya adalah memvalidasi upaya keras mereka tersebut. Lakukan konfirmasi secara lisan dan gestur bahwa Anda telah menerima pesan berharga itu. Anda bisa merespons dengan antusiasme yang tenang namun meyakinkan. Proses validasi biologis inilah yang secara seketika melepaskan aliran hormon dopamin di dalam otak anak, memberikan mereka sensasi perasaan senang yang luar biasa, rasa kebanggaan diri, dan menciptakan motivasi internal yang sangat kuat untuk terus berani mencoba berbicara lagi dan lagi. Hal lain yang sering diremehkan adalah kenyataan bahwa nada suara Anda seringkali jauh lebih efektif dalam menyampaikan makna dibandingkan dengan kosakata yang Anda susun sedemikian rupa. Nada suara yang berayun lembut, syarat akan kehangatan cinta, dan memiliki sedikit irama melodis telah dibuktikan secara ilmiah mampu merangsang korteks pendengaran anak jauh lebih dalam. Mereka pada hakikatnya tidak hanya sedang sibuk belajar menghafalkan susunan huruf, tetapi mereka sedang menyerap melodi emosi yang tersembunyi di baliknya. Kelembutan nada suara ini adalah jembatan penghubung yang paling kukuh yang menyatukan kedalaman hati Anda dengan jaringan otak bahasa mereka. Prinsip luar biasa berikutnya dari rahasia neuroscience ini adalah kerelaan Anda untuk menurunkan ego dan membiarkan anak mengambil alih kendali sebagai pemimpin eksplorasi. Berhentilah memaksakan anak untuk selalu memfokuskan perhatian mereka pada apa yang Anda anggap penting atau mendidik. Jika Anda berniat mengajarkan tentang warna-warni mobil di jalan, namun ternyata mata mereka justru terpaku penuh takjub pada seekor semut kecil yang merayap di tanah, maka ikutilah ketertarikan alami tersebut. Berbicaralah mengenai semut itu. Pembelajaran bahasa akan mengalami peningkatan yang sangat fantastis ketika ia diselaraskan dengan energi rasa penasaran alami yang memang sedang menyala terang di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah Anda sama sekali tidak memerlukan jadwal waktu khusus yang berjam-jam lamanya ataupun alat peraga pendidikan yang mahal untuk menerapkan konsep luar biasa ini. Momen pertukaran interaksi berlian ini justru seringkali terjadi di sela-sela rutinitas harian sederhana yang sering kita abaikan begitu saja. Saat Anda sedang memandikan mereka dengan air hangat, saat melipat tumpukan baju bersih bersama, atau saat menyuapi sarapan pagi mereka. Jika Anda meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal kecil tersebut dengan kesadaran yang penuh dan hati yang sepenuhnya hadir, maka rutinitas biasa itu seketika akan bertransformasi menjadi sesi pelatihan otak yang paling intensif.
Sebagai konklusi dari perjalanan kita hari ini, rahasia sejati agar anak cepat dan cerdas berbicara bukanlah terletak pada seberapa lelahnya otot mulut Anda mengeluarkan ribuan kata setiap harinya. Rahasia itu justru bersembunyi dengan manis pada seberapa peka, seberapa lapang hati, dan seberapa jernih pikiran Anda dalam menyambut setiap sinyal kecil dari mereka. Jadilah pengamat yang bijaksana, berikanlah tangkapan emosional yang bermakna, hadir seutuhnya pada setiap tarikan napas kebersamaan Anda, dan saksikanlah dengan mata kepala sendiri bagaimana otak bahasa anak Anda mekar dengan sendirinya, seperti bunga musim semi. Mulailah hari ini, jadikan interaksi sederhana sebagai investasi emas tak ternilai untuk masa depan mereka. Terima kasih sudah menonton channel kami, Bunda. Jangan lupa subscribe ya.